Sekali lagi masih seputar pernak-pernik debat Capres dan Cawapres 2024 yang menelan biaya yang tidak sedikit, apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang 26 juta rakyat Indonesia berada pada garis kemiskinan. Maka saya tetap harus mengatakan bahwa cost and benefit dari acara debat itu menurut saya kategorinya mohon maaf tidak layak. Ya, indikasi ini bisa kita lihat pasca acara berlangsung. Misalnya yang terakhir, jagat media dipenuhi oleh peristiwa yang seharusnya itu adalah peristiwa yang sepele tetapi menjadi bahan pergunjingan nasional. Misalnya saat Prabowo menarik jaketnya Bahlil, kemudian muncul opini dan sanggahan yang sekali lagi itu secara substansi tidak ada pentingnya menurut saya, dikaitkan dengan perhelatan yang akan menghantarkan pasangan menduduki kursi RI 1, RI 2, di mana di pundaknya lah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkhusus pasal paragraf atau alinea keempat itu bakal mereka pikul. Ya, ini konsekuensi logis dari satu acara yang tidak substansial. Maka di episode saya sebelum ini saya menawarkan dua format. Yang pertama, model debat yang lebih bisa mengeksplor wawasan dan visi para kandidat. Kemudian yang kedua itu kemarin saya sarankan untuk membuat simulasi seandainya mereka masing-masing dari mereka itu menduduki kursi sebagai RI 1 dan RI 2 untuk memimpin rapat kabinet tentang persoalan bangsa yang secara real dihadapi. Saya kira itu akan lebih mengena dari sisi substansi. Tapi ya itu sudah berlangsung, maka harapan saya cuma masyarakat tidak, ya gimana ya, mau masyarakat tidak terbawa energinya tersedot ke arah yang tidak substansial, bahkan ecek-ecek begitu ya. Misalnya saat Prabowo menarik jaket Bahlil, itu fokusnya di situ, bukan kenapa kok Bahlil ada di situ. Artinya apakah ini secara saya sekali lagi ini bahasa awam ya, apakah Bahlil yang notabene masih menjabat sebagai menteri itu, kita pakai bahasa etis saja ya, saya tidak tahu teknis hukum ya, apakah Bahlil di situ itu tidak menunjukkan bahwa seorang yang sedang menduduki jabatan pemerintahan itu tidak netral, dan apa sanksinya kan gitu. Mestinya kan arahnya ke situ, bukan ke menarik itu mengindikasikan bahwa Prabowo kasar atau tidak. Mungkin iya, mungkin tidak, tetapi itu sekali lagi itu tidak hal yang substansial.
Tapi kenapa misalnya Bahlil tidak berada di kubu yang satunya? Toh di situ juga ada kandidat yang masih dalam krunya presiden yang sekarang, seperti Mahfud MD masih berada di kabinetnya Jokowi. Kenapa Bahlil berada di situ? Apakah ini kemudian keberadaan Bahlil itu sebagai pribadi atau sebagai apa? Ini saya ya tidak bisa berharap banyak. Media-media sudah mengarahkan ke situ, perhatian masyarakat tersedot ke arah hal-hal yang sepele. Maka saya sebagai Ketua Umum Partai Buzzer Konstitusi mengajak masyarakat untuk mencermati itu secara yang lebih fundamental, bahwa kita terhibur, kita maksudnya masyarakat itu tertarik untuk hal-hal yang sifatnya entertain tadi ya, misalnya menarik, ini ada apa dan sebagainya, itu menarik dari sisi entertainment. Tapi dari sisi pembelajaran masyarakat itu mengarah kepada mohon maaf, pembodohan masyarakat. Kita digiring untuk tidak cerdas melihat fenomena yang terjadi di pentas politik nasional. Salam konstitusi.